Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya berharap Anda semua dalam kondisi baik-baik saja. Ketemu lagi, saya Pak Awaludin Samsu akan berbagi kepada Anda tentang bagaimana cara membuat family description dengan memakai Pecha Kucha. Nah, sebelum kita memberikan atau memberikan contoh Pecha Kucha, maka sebelumnya saya ingin mengingatkan Anda tentang bagaimana cara membuat Pecha Kucha. Nah, ini adalah tampilan jika Anda sudah membuat 20 slide. Tapi di sini saya buat beberapa slide saja, sekitar 13 saja, kan hanya sekedar contoh. Yang nanti Anda yang membuat sampai 20 slide. Karena ingat syaratnya adalah 20 slide. Anda harus bikin 20 slide dan setiap slide itu berlangsung selama 20 detik. Nah, jadi sekali lagi harus 20 slide. Nah, sekarang bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah setelah Anda buat slide-nya, maka Anda ke menu perhatikan transition, lalu Anda ke bagian sebelah kanan atas, lalu ini ada on mouse click, untick ini, kemudian pindahkan ticknya di bawah. Pastikan ada ticknya di sini, karena kalau tidak ada, maka dia tidak berfungsi otomatis. Lalu setelah itu, rubah di sini menjadi, angkanya menjadi 20. Lalu setelah itu, jangan lupa apply to all. Artinya apa? Apply to all maksudnya bukan hanya di slide pertama, tapi semua slide-slide di bawahnya itu otomatis setiap 20 detik akan berpindah secara otomatis. Kalau Anda tidak apply to all, berarti hanya slide pertama saja yang berpindah secara otomatis. Slide kedua, ya, kalau Anda tidak memindahkannya memakai mouse atau memakai tanda arah panah bawah atau space, maka dia tidak akan berpindah. Jadi itu pentingnya memastikan Anda mengklik apply to all. Baik, saya kira ini adalah cara untuk membuat Pecha Kucha dan mengingatkan Anda yang sudah tahu. Nah sekarang, mari kita mulai Pecha Kuchanya. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my Pecha Kucha. In this Pecha Kucha, I'm going to describe my family by using my own Pecha Kucha. And I'm going to describe one female and one male. And I want to start from my wife. You see, we love each other, so we got married. And you can see that my wife and me are very happy because we always make things enjoyable. She graduated from Universitas Hasanuddin, and currently she is working there as a lecturer in Faculty of Economics and Business, I guess. Not sure about the faculty, but she is working there. And she loves reading novels so much. What amazed me is that when she starts reading novel, she doesn't want to stop. I think that's very amazing things. And she loves traveling, and she loves eating noodles. You can see that's her homemade noodles, and she loves eating durian so much. This durian, actually, we bought it a few days ago. Unfortunately, I love drinking coffee, but she hates the smell of the coffee. That's why after drinking coffee, I do not come close to her because she will complain to me. And the second one, I'm going to tell you about my uncle's son, or my cousin. His name is Andi Muhammad Nurfitriadi Anwar. You can see his picture here.
He is still, I think, young boy. He is about 13 to 14 years. His parents want him to be able to memorize the entire Quran, 30 juz. That's why his parents sent him to a pesantren so that he can memorize 30 juz. And he likes eating noodles so much. I don't know why there's so many people love eating noodles, but me not that much. Yeah, sometimes I eat, but he likes it so much. Sometimes when I meet him, I said, "You can eat noodles, but once in a week." And unfortunately, he doesn't like or he dislike fruits and vegetables. Ingat bacanya fruits bukan fruit ya. So he dislike fruits and vegetables. And I believe he has a good skills in leadership. She has a good skill in leadership because when I see him like talking and playing with his friends, then he has like an ability to lead his friends. And I think that is my family introduction with my Pecha Kucha. Thank you very much for your attention, and I'll see you in the next Pecha Kucha, which is describing colleagues. Oke, saya kira itu saja presentasi saya, contoh Pecha Kucha, dan ini ada hal yang Anda perlu lakukan. Yang pertama, sebelum saya sampai ke situ, saya ingin mengingatkan pada Anda bahwa di presentasi saya banyak memakai kata he is. Oh, sorry. Saya salah pencet. Saya memakai kata he is, kemudian he loves atau he likes, kemudian his name. Kenapa saya memakai his? Karena laki-laki, ya. Jadi his name, hobby, educational background, his work, ya kira-kira seperti itulah. Kemudian kita memakai kata she untuk perempuan, saya memakai kata she is, she loves atau she likes, kemudian her hobby, her name, ada her hobby, her educational background, her work. Kenapa saya memakai kata her? Karena istri saya adalah seorang perempuan. Jadi kalau kita menggambarkan perempuan, maka kita memakai she is, atau she loves, atau she likes, atau kalau mengatakan her hobby. Kalau dalam bahasa Indonesia, his dengan her ini artinya adalah nya. Artinya adalah nya. His name, namanya. His hobby, hobinya. Her hobby, hobinya. Her name, namanya. Tapi yang di sini, her ini perempuan, his itu laki-laki. Nah, tantangan Anda, your challenge adalah, silahkan desain your own Pecha Kucha. Ingat, 20 slide, di mana slide-nya itu berisikan gambar, dan setiap slide akan berpindah secara otomatis setiap 20 detik. Tentang siapa? Tentang family. Nah, jadi di sini saya menyarankan Anda menggambarkan dua laki-laki atau dua males, male ya, jangan baca male, tapi male, karena two males, dua laki-laki, and two females, dan dua perempuan. Gunanya untuk apa? Gunanya supaya Anda terbiasa memakai he is, he loves, he likes, his name. She is, she loves, she likes, her hobby, atau her name. Jadi, saya ingin Anda terbiasa memakai ini, karena saya sendiri kadang masih sering salah-salah. Dan satu hal yang pasti adik-adik semua, kalau bahasa Inggris itu ya santai saja. Kalau Anda salah, santai sajalah. Jangan terlalu dibebani dirinya. Saya dapat IELTS angka 7, masih kadang salah-salah. Biasa aja. Artinya salah itu tidak membuat kita apa ya. Banyak orang kalau belajar bahasa takut sekali buat salah. Enggak lah, santai saja. Sekali lagi, don't be afraid of making mistakes. Kenapa? Because from your mistakes, you know what to improve. Dari kesalahan Anda
Anda tahu apa yang harus Anda perbaiki. Jadi sekali lagi, jangan takut berbuat salah. Karena dengan kesalahan itu, Anda tahu apa yang harus Anda perbaiki. Dalam logika belajar bahasa, kesalahan itu ibarat lubang. Belajar itu artinya kita seakan-akan melakukan perjalanan. Lalu di perjalanan itu kita tahu ada lubang, maka oh di sini ada lubang, maka lubang ini saya harus tambal. Nah, kira-kira begitulah kalau Anda berbuat kesalahan dalam proses belajar bahasa. Dalam perjalanan Anda belajar bahasa, Anda berbuat salah, Anda tahu, oh ini kesalahan saya, inilah yang harus saya perbaiki. Jadi sekali lagi, do not be afraid of making mistakes. Jangan sampai rasa takut Anda, your fear of making mistakes itu menghalangi Anda untuk maju. Itulah menjadi alasan kenapa selama ini pembelajaran bahasa Inggris kita gagal karena kita takut untuk berbuat salah. Padahal berbuat salah itu adalah salah satu bagian dari proses belajar bahasa Inggris. Termasuk saya sendiri sampai sekarang masih terkadang berbuat salah, which is okay. Saya kadang di depan mahasiswa santai sajalah. Kalau saya salah ya nanti saya perbaiki. Lagian kalau saya salah terkadang bukan karena saya tidak tahu ya, mungkin karena saya lagi tidak dalam kontrol yang baik. Mungkin mood saya kurang enak atau lagi capek. Karena semua itu mempengaruhi kemampuan bahasa kita. Apalagi bahasa Inggris is not our language. Bahasa Inggris bukan bahasa kita. It's a foreign language. Dia adalah bahasa asing. Saya kira itu saja. Sekali lagi, saya mengingatkan tantangan Anda, silahkan describe 2 males and 2 females. 2 laki-laki dan 2 perempuan dari keluarga Anda. Terima kasih. Saya menunggu Anda berpresentasi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.